Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam diskusi pendalaman Alkitab melalui firman Tuhan. Kita masih fokus kepada masa-masa keluarga, suatu siklus kehidupan yang akan kita pelajari, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di studio sudah ada narasumber kita, Bapak Kaunang. Ya, shalom, puji Tuhan, baik Pak. Ya, terima kasih. Pak Kaunang selalu setia bersama dengan kita. Amin. Dalam mempelajari firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa, mengundang Roh Tuhan untuk hadir dalam diskusi kita kali ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah, kami boleh mempelajari kembali firman-Mu. Tuhan hadirlah bersama dengan kami melalui Roh-Mu, sehingga apa yang kami diskusikan pada kali ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami, kehidupan pemirsa juga yang mendengarkannya, sehingga kami lebih setia lagi ke hadapan-Mu Tuhan, dan lebih dekat lagi kepadamu, sehingga kehidupan kami lebih sempurna di hadapan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pemirsa, kali ini suatu topik yang cukup menarik yang akan kita bahas. Dan saya kira ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu ketika seseorang itu seorang diri. Nah, ini suatu kehidupan yang mungkin agak sulit ya, karena kita adalah makhluk sosial, kita ingin ada sahabat, kita ada teman, tetapi ada siklus kehidupan membuat kita hidup sepertinya sendiri saja. Jadi ini yang harus kita hadapi, dan bagaimana kita menghadapinya, sehingga kita boleh juga tetap bertahan di dalam iman dan kebenaran. Dan Pak Kaunang akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika seorang, bisa saja Pak, dia seorang diri Pak, ya, tiada teman atau sudah ditinggalkan atau bagaimana, mungkin silakan Pak. Oke, saya coba membuat satu storytelling ya. Di sini dikatakan bahwa ada seorang wanita yang sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu di satu kota besar, di tempat yang disebut apartemen, baru ditemukan. Nah, pertanyaan kenapa baru ditemukan setelah beberapa tahun yang cukup lama? Nah, ini artinya bahwa satu indikasi bahwa memang kehidupan kita ini butuh mitra, butuh partner. Itulah sebabnya dikatakan dalam buku Kejadian 2 ayat 18, Pak Darwis. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Benar Pak? Iya Pak. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepandan dengan dia. Inilah modeling Alkitab. Inilah referensi Alkitab yang jelas bahwa pasangan, pendamping, ya, adalah satu kasih Allah yang jelas bagi umat-umat yang ingin bermitra dengan Allah. Nah, itu Pak. Ya, perlu kehidupan saling mengisi ya. Betul Pak Darwis. Supaya saling mengingatkan. Betul Pak. Kadang-kadang kita bisa lupa juga Pak. Tapi kalau kita mempunyai pasangan, kita mempunyai bisa bertukar pikiran, berpendapat satu sama lain, sehingga satu kerukunan bisa dibina Pak dengan baik. Sehingga khususnya kita orang Kristen, kita perlu juga dinasihati Pak. Kadang-kadang kita bisa salah langkah, tetapi kalau ada pendamping mengingatkan kita, kita boleh kembali lagi. Oh, diingatkan. Baik Pak, mungkin kita coba lebih lanjut ini Pak. Ada satu judul yang menarik, dia katakan persahabatan. Bagaimana ini Pak? Siapa sahabat kita yang abadi? Siapa sahabat kita mungkin hanya bersifat sementara? Silakan Pak. Jadi memang di sini saya coba ambil beberapa poin penting, ya. Di sini jelas ada seorang pria memang 1 minggu dia bekerja. Nah, sahabatnya adalah pekerjaan. Tetapi pada hari Minggu, pada saat dia istirahat, bingung dia dengan siapa dia mau bermitra untuk menceritakan sesuatu yang Bapak katakan tadi. Memang indikasi dalam buku Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi saya coba dasarkan juga kepada Yohanes 16 ayat 32 bahwa salah satu faktor yang utama yang Allah inginkan setelah manusia jatuh dalam dosa adalah memberikan kesempatan bagi Adam untuk memiliki pasangan yang cantik, pasangan yang seirama,
pasangan yang sepandan adalah Hawa, ya. Arti dari cerita atau Alkitab ini mengarah kepada judul yang Bapak tanyakan tadi adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan kemakmuran keluarga yang rohani. Itu dasar yang kedua. Ya. Yang kedua adalah kemakmuran rohani bagi generasi penerusnya. Yang ketiga adalah kemakmuran bagi kelangsungan rumah tangga yang semuanya bermuara kepada Allah. Dan yang kelima, keluarga yang bahagia ini dapat menularkan kepada keluarga-keluarga yang lain untuk melihat inilah Allah kami yang benar. Ya. Pemirsa dimanapun kita berada, marilah kita menjadi keluarga-keluarga yang selalu berlandaskan kepada iman kepada Allah. Seperti keluarga di Taman Eden. Wow. Walaupun ada selisih, gap, eksekusi, salah menerjemahkan kasih Allah, berdosa, tetapi Allah selalu memberikan satu resolusi adalah Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan persahabatan. Membutuhkan persahabatan. Karena memang indikatornya tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, Pak Darwis. Ya, oke ini Pak. Kelihatan yang perlu kita brainstorming terhadap kata persahabatan. Iya, luar biasa. Ya. Dan juga sebetulnya betul. Bagaimana Allah juga melihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Yaitu seorang sahabat harus menolong, ya kan Pak? Betul. Begitu sahabat yang luar biasa. Yaitu sehingga begitu sahabatnya kita dengan Allah, sehingga mengirimkan anaknya siapa? Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Inilah suatu hubungan sahabat yang luar biasa, Pak. Iya. Sahabat yang benar adalah sahabat yang mau menolong kita di dalam kesusahan. Di dalam kesulitan. Ya, mungkin dalam kesenangan banyak sahabat, tetapi sahabat yang sejati adalah sahabat yang di dalam kesulitan. Luar biasa. Mungkin ada juga, Pak, beberapa ya, mungkin tidak banyak, tapi dengan dunia yang semakin modern sekarang ini, ya semakin orang disibukkan dengan kerja, orang disibukkan dengan melakukan sesuatu, dan dengan fasilitas yang tersedia sekarang ini, ya kelihatannya kehidupan sendiri juga bisa. Tetapi kita ingin tahu, Pak, bagaimana kehidupan yang baik kalaupun kehidupan kita tidak menikah. Silakan, Pak. Jadi memang ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah cara pandang dari Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 34. Kontensnya, isinya Pak Darwis adalah yang pertama dan utama adalah kalaupun saya Paulus tidak menikah, kita punya mitra adalah Allah. Itu jelas dalam firman Tuhan. Kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua diceritakan di sini ada 3 orang. Yehezkel dikatakan bahwa walaupun istrinya meninggal tiba-tiba, dia tidak ada masalah. Karena tujuan hidupnya adalah kalaupun dia tidak menikah, dia punya mitra Allah. Yang berikut dikatakan Nabi Yeremia. Walaupun istrinya tiba-tiba meninggal, tapi memang ujung-ujungnya adalah mitranya adalah Allah. Dan yang ketiga, Allah menggambarkan kepada saya dan para pemirsa termasuk Pak Darwis, Hosea. Hosea memang dituntun, diarahkan oleh Allah untuk mengambil istri yang tidak sepandan. Saya tidak jelaskan mengapa tidak sepandan, tetapi tujuannya adalah mengartikan anak-anaknya bagaimana temperamen kasih Allah kepada orang yang banyak. Jadi kesimpulan yang saya bangun di sini dalam pertanyaan Pak Darwis adalah menikah ataupun tidak menikah 90% di sini semuanya tidak masalah. Karena pada saat kita berada dalam lingkaran tidak menikah, ada satu maksud Allah yang Allah ingin berikan kepada kita, antara lain 2 hal. Membangun satu kehidupan yang layak kita dengan Allah, dan yang kedua, kasih Allah itu bisa kita terjemahkan kepada orang-orang lain yang tidak menikah juga. Sama seperti keempat orang yang saya ceritakan tadi. Baik Paulus, baik Yehezkel, baik Yeremia, baik Hosea, arahnya adalah kemuliaan Allah yang mereka tonjolkan. Ini Pak. Jadi ini suatu tantangan kehidupan yang mungkin dihadapi, ada mungkin hidup sendiri, mungkin tidak ada pasangan, tetapi
kita harus fokuskan kehidupan kita kepada Allah. Kepada Allah. Iya. Ya. Karena memang itulah fokus kehidupan Amin, kita. Pak. Padahal Ya, jelas jadi dan Allah itu adalah menjadi suatu sahabat Betul. yang setia Iya. buat yang hidup sendiri. Iya. Luar biasa. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Nah, ini ada juga pengalaman kehidupan, yaitu ketika pernikahan berakhir, Pak. Iya, betul. Ya, ada saja terjadi hal yang demikian. Dan saya kira di dalam kehidupan ini itu bisa terjadi. Iya, Pak. iya, betul. Nah, bagaimana kita kalau teman kita, saudara kita menghadapi hal yang sama, apa yang kita harus siapkan buat mereka? Silakan, Pak. Saya tertarik dengan proses manajemen, Ya. planning, perencanaan, Pak. Begini, Pak. Memang dari awalnya Allah tidak menginginkan perceraian ini terjadi, Pak Darwis. Oke? Saya tidak akan jelaskan, tetapi para pemirsa kalau ada Alkitab di rumah atau firman Allah, kita bisa melihat indikator-indikator yang mengarah kepada don't, ya. Jangan melakukan hal ini. Seperti yang pertama, Pak Darwis, Maleakhi 2 ayat 16, ya. Yang kedua, Matius 5 ayat 31. Matius 19 ayat 8. 1 Korintus 7 ayat 11 sampai 13. Mengapa ini terjadi? Karena mereka menomorduakan mood mereka kepada Allah. Ini adalah problem atau alternatif yang mengarah kepada ketergantungan mereka kepada cara pemikiran mereka. Sehingga terjadi break atau divorce atau perceraian. Nah, solusi yang utama adalah begini kata Allah, ya. Orang-orang yang belum terlanjur di sana, tingkatkan kasih kepada mitra, kepada suami, kepada Allah, dan tularkan itu kepada anak-anak supaya kata perceraian ini tidak terjadi lagi. Jadi memang bagus sekali memang uraian kalimat dalam ketika pernikahan berhasil ini. Ada dua hal, dasarkan kasih dan endingnya dasarkan kasih juga. Artinya begini, kalau dua-dua didasarkan kasih Allah, maka akan terjadi minimize problem terhadap kata perceraian. Ini Pak Darwis, saya nggak usah panjang lebar di sini. Karena jadi memang, satu saran yang baik bagi kita preventif. Ya, oke. Kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang tidak baik itu. Ya, betul. Nah, itu seperti Pak Kaunang bilang, bagaimana kasih itu coba dihidupkan di dalam kehidupan. Ya, apapun ya manusia banyak kekurangan, Pak. Betul. Ya, bukan hanya dari segi bapak, segi ibu, semua mempunyai kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Semuanya sudah berdosa. Tetapi jangan kita makin terjerumus ke dalam dosa. Jadi kita perlu memancarkan kasih dari Allah kepada pasangan kita dan kepada anak-anak kita, sehingga jangan terjadi kata yang kita tidak, mungkin kita semua tidak menyukainya. Oke, baik. Mungkin kita akan kematian seperti minggu lalu kita pelajari ada kematian, Pak. Satu proses yang harus dialami oleh manusia. Betul. Tetapi ini ada akibat dari kematian timbul kesepian. Pak. Gimana ini kita menghadapinya? Silakan, Pak. Oke. Jadi Pak Darwis, tadi kita sudah belajar bahwa orang-orang yang terlibat kepada satu pemahaman dan tidak bergantung kepada kasih Allah, memang akan dihadapkan kepada kematian dan kesepian. Tetapi ada beberapa resep yang manjur. Yang pertama, kalau kita lihat Yesaya 57 ayat 1, Wahyu 21 ayat 4, 1 Tesalonika 4,
17-18 dikatakan, orang benar tidak akan memperoleh kematian yang kekal. Nah, di sini dikatakan, orang benar akan memperoleh surga. Di surga tidak ada lagi maut, perkabungan, dan tangis. Dan kita akan bangkit untuk menyongsong Kristus. Ini saya coba akumulasi bahasa-bahasa yang positif untuk mengarahkan kepada satu pengharapan. Kematian dan kesepian yang sementara di dunia ini. Jadi, istilahnya begini. Kalau saya memilih satu jalan yang seperti Pak Darius tanyakan tadi, maka efek positif adalah saya akan memperoleh satu kehidupan yang tidak dibayangkan oleh manusia yang berdosa pada saat kita akan memiliki jalan yang benar yang kita pilih dari awal. Itulah sebabnya begitu banyak janji dalam Alkitab, termasuk yang saya bacakan tadi, Yesaya 57 ayat 1, Wahyu 21 ayat 4, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Semua itu menggambarkan satu harapan yang luar biasa, yang sudah disediakan Allah bagi saya dan saudara, yang percaya walaupun untuk saat ini akibat dosa mati, atau masih hidup dan akan mati juga. Dan satu proses akan terjadi, return. Allah mengirimkan Yesus pada kedatangan yang luar biasa di masa yang akan datang. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, di dunia ini, ada kematian. Akan ada, Pak. Ada kesepian. Ya, otomatis. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ada suatu harapan yang luar biasa yang kita bisa lihat. Jadi kematian dan kesepian yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bersifat sementara. Memang penuh kesedihan, penuh penderitaan, tetapi jika kita tadi seperti Pak Kaunang bilang, hidup dalam kebenaran, maka walaupun ada kematian dan kesepian yang kita alami, akan satu ada kehidupan yang luar biasa yang kita akan alami, di mana tidak ada kematian, tidak ada kesedihan lagi. Tidak ada kesepian, yang ada hanyalah luar biasa kegembiraan. Hidup dengan bersuka-suka. Nah, ini yang menjadi harapan kita ya Pak ya. Luar biasa. Nah, ini ada pelajaran yang luar biasa lagi mengenai jomblo kerohanian. Ini dengan bahasa anak muda sekarang, ada kerohanian yang jomblo atau jomblo dalam kerohanian. Maksudnya apa ini Pak? Silakan Pak. Oke. Jadi memang ada cerita singkat. Natalia ini satu ketika dia diajak oleh teman seiman, calon seiman. Dan diarahkan kepada satu gereja yang benar. Dan kepada satu pelajaran yang benar. Sesuai dengan kebenaran Yesus. Dia ambil kesimpulan untuk dibaptis. Dan memiliki satu iman dan gereja yang benar. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 12. Nah, suaminya menceraikan dia. Dan terjadi satu pemisahan ide. Oke? Saya akan memilih, kehendak saya adalah mengikuti Tuhan. Walaupun saya ditinggalkan oleh suami yang tidak seiman. Pelajaran di sini adalah jomblo rohani begini Pak. Beberapa ayat mengatakan dalam buku Yesaya 54 ayat 5, Hosea 2 ayat 19 dan 20, Mazmur 72 ayat 12 begini Pak. Walaupun kita tidak ada suami, walaupun kita tidak ada istri, tetapi ayat pertama mengatakan yang menjadi suamimu adalah Allah. Tidak dikatakan istrimu ya, bisa juga. Yang menjadi istrimu adalah Allah. Jelas di sini bahwa bahasa-bahasa ini adalah bahasa yang luar biasa yang tidak dibayangkan oleh manusia, tetapi mudah dimengerti. Bahwa walaupun suami Anda meninggalkan, istri Anda meninggalkan engkau, tetapi Allah selalu memimpin, melindungi, memberikan tiang api, memberikan tiang awan. Ayat yang kedua dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku. Ya, tadi Hosea 2:19 ya. Tadi tidak dikatakan suami di dalam buku Hosea. Saya ulangi lagi. Walaupun suami Anda meninggalkan Anda berkali-kali, oke? Untuk memisahkan Anda dengan iman yang Anda pakai, tetapi apa? Janji Allah. Aku akan menjadi suami atau istri, ya. Saudara Kaunang atau saudara Natalia, saudari Natalia. Dan yang terakhir di sini, global. Walaupun Anda tidak punya suami atau Anda tinggalkan istri atau suami, tetapi dikatakan di sini,
sebab ia akan melepaskan orang-orang miskin yang berteriak minta tolong kepada Allah. Di sini kategori miskin saya coba kaitkan dengan satu pasangan yang sudah tidak melakukan lagi komitmen untuk bersatu kembali. Kesimpulan adalah, mari kita melakukan satu rekonsiliasi dengan Allah setiap hari. Selalu mengatakan saya butuh kasih Allah dimanapun kita berada. Inilah yang bisa kita hubungkan dengan pertanyaan yang Pak Darius katakan, jomblo rohani. Jomblo rohani. Jadi kelihatannya bahwa walaupun ada perpisahan oleh karena iman percaya kita. Iya, betul. Ya, karena mempertahankan kebenaran yang kita miliki saat ini. Mungkin ada aja yang meninggalkan kita. Pergi karena kebimbangan dan keraguan. Betul. Tetapi ada janji Tuhan yang indah. Iya. Pertama tentu Dia akan menolong kita. Amin. Luar biasa. Kedua, malah Dia menjadi pasangan kita. Amin. Di dalam kerohanian. Karena Dia akan mendampingi kita. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Karena iman percaya yang kita miliki. Yang tidak akan memisahkan kita dari Tuhan Allah kita. Luar biasa. Bisa saja kita berpisah dengan manusia oleh karena kebenaran kita. Tetapi kebenaran kita tidak akan memisahkan kita dari Allah. Luar biasa. Ini suatu dorongan yang memberikan semangat kepada dalam mempertahankan kerohanian kita. Jadi kerohanian kita yang utama, Pak. Kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan itu yang utama. Sehingga membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang abadi satu saat nanti. Luar biasa pelajaran kita pada kali ini. Mungkin Pak Kaunang memberikan beberapa poin sehingga ini boleh dibawa oleh pemirsa dalam dari kesimpulan diskusi kita kali ini. Jadi beberapa metode pelajaran yang kita sudah bahas sebelumnya masuk kepada satu area kesimpulan bahwa kita lihat sosok Henokh. Intinya adalah Henokh bergaul dengan Allah. Para pemirsa, baik itu suami, istri yang ditinggalkan oleh suami atau istri, mari kita lihat sosok dari Henokh. Mari kita bergaul dengan Allah setiap pagi dengan firman-Nya. Mari kita bergaul dengan Allah pada saat siang hari dengan doa dan firman, sore dan malam dan so on, dan selanjutnya dengan doa, komitmen, dan selalu berseru, berteriak minta tolong kepada Allah. Hasilnya ada luar biasa. Teruji, Henokh saat ini berada di dalam kerajaan surga. Amin. Buang semua sensitif negatif. Buang semua aura-aura yang mengatakan bahwa tidak ada Allah yang sanggup menolong. Tetapi mari kita maju bersama dengan komitmen iman yang begitu tegas dan luar biasa. Mengandalkan kuasa Allah adalah satu solusi yang ada hubungannya dengan pelajaran beberapa waktu yang lalu. Yeremia 17 ayat 7. Berbahagialah orang yang mengandalkan Allah dan menaruh harapannya kepadaku, kata Allah. Ini yang menjadi respon buat pertanyaan hamba Tuhan Pak Darius. Terima kasih Pak. Pemirsa, demikian diskusi pendalaman Alkitab kita melalui Sekolah Sabat pada saat ini. Kami berharap bahwa pemirsa di rumah mendapatkan inspirasi baru yang mendorong kita agar tetap pada iman percaya kita dan mengadukan semua keluh kesah kita kepada Allah kita yang setia, yang mau menolong kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati pemirsa di rumah dan di mana saja berada. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita semua. Baik, kita tutup diskusi kali ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kaunang. Bapa di sorga, Bapa, Engkau telah memberikan jalan yang terbaik bagi kami saat ini. Baik hambamu dan hamba Tuhan, Bapak Darius dan para pemirsa, dimanapun mereka berada. Satu jalan keluar yang utama adalah datang ke kaki Allah, berteriak minta tolong, memohon pertolongan Tuhan, supaya terjadi bagi keluarga-keluarga atau suami atau istri, atau satu kehidupan proses rumah tangga yang baru, hanya dengan mengandalkan kuasa Allah. Sehingga semua masalah, semua problem dalam rumah tangga selalu diinformasikan kepada Allah, menyerahkan semua kepada kehendak Allah, dan kasih Allah akan terjadi.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Tuhan bersama dengan kami saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.